Jadi ini yang dimaksud dengan drama sinetron tersebut. Drama sinetron menanti keputusan MK untuk Gibran menjadi cawapresnya Prabowo sebagai jalan menuju Pilpres 2029 nanti. Dulu waktu saya membaca ini, judul artikel ini, nggak tahu kenapa ingatan saya langsung ke pengajuan gugatan batas minimal usia cawapres 40 tahun. Dan ternyata semakin kesini saya lihat prosesnya penggugatan batas usia minimal cawapres ini kok jadi seperti kayak drama ya. Karena Pak Mahfud MD kan bilang seharusnya MK itu sudah menolak untuk memproses, karena sudah jelas undang-undangnya itu 40 tahun minimal dan tidak melanggar sebenarnya. Dan kalaupun mau dirubah itu harusnya ke DPR bukan ke MK, dan seharusnya sudah diputuskan dari jauh-jauh hari kalau memang mau diputuskan. Tapi kenapa diputuskannya itu menjelang pendaftaran capres-cawapres ke KPU? Jadi ini seperti memang benar yang dibilang di sini, ojo ke susu, masih banyak drama sinetron. Jadi drama sinetron yang dimaksud itu ya ini, menunggu pengumuman dari MK, ya kan? Ending dari drama sinetron itu yaitu pengumuman dari MK. Dan drama sinetron itu kan nyambung ya, berapa episode ya. Sinetronnya itu diawali dengan ya sesuai dengan skenarionya, Prabowo meminta kepada Gibran untuk menjadi cawapresnya, lalu Gibran menjawab menolak karena alasannya syarat untuk menjadi cawapres itu minimal harus 40 tahun, usianya tidak mencukupi. Nah, menolaknya itu pakai alasan, dan alasannya itu seperti umpan ya, umpan yang sengaja dilemparkan untuk memancing orang-orang melakukan gugatan ke MK. Tapi sebenarnya orang-orang yang melakukan gugatan ke MK ini memang sudah dipersiapkan ya, karena mereka semua sebenarnya adalah orang-orangnya Prabowo, termasuk PSI, partai politik yang ikut juga mengajukan gugatan ke MK. Ini kan PSI ini kan sudah orangnya Prabowo, karena kan sudah mesra dengan Prabowo. Jadi memang yang mereka yang menggugat ini pun sudah dipersiapkan, mereka adalah aktor, bagian juga dari aktor. Gibran aktor, Prabowo juga aktor. Prabowo aktor sebagai capres yang berambisi menjadi capres, dan Gibran berambisi menjadi cawapres 2024 supaya nanti Pilpres 2029 bisa memajukan diri sebagai capres 2029. Jadi ini sudah seperti alur cerita, dan skenario ini memang sudah dipersiapkan dari awal, sudah dipersiapkan matang. Dan lucunya sutradara dan penyusun skenarionya ini ngaku sakitnya menjelang pengumuman MK gitu. Nggak tahu beneran sakit atau ngaku-ngakunya sakit gitu loh, karena kan sudah banyak yang tahu nih sebenarnya, seperti udah rahasia umum bahwa alur cerita penggugatan pengurangan usia cawapres menjadi kurang dari 40 tahun ini dalangnya itu ada ya, ada, nggak usah disebut namanya, tapi ya saya sebut aja XX. Ini bukan inisialnya dia ya, tapi sekarang si X ini ngakunya sakit menjelang pengumuman MK. Makanya untuk lebih jelas ya, kita lihat nanti tanggal 16 Oktober pengumuman MK. Kalau benar diloloskan gugatan tersebut, berarti benar drama yang dimaksud itu ini proses pengajuan gugatan ke MK, ya kan, dimulai dari permintaan Prabowo kepada Gibran untuk jadi cawapres, lalu diberitakan oleh media, kemudian Gibran menjawab menolak karena alasan usianya tidak memenuhi syarat, lalu diberitakan oleh media. Jadi kalau kita kumpulin nih, ini seperti sinetron, memang benar-benar sudah diatur. Dan saya tidak suka dengan cara-cara seperti ini. Saya suka orang kalau mau maju mencalonkan diri, nggak usah pakai cara-cara yang kepinginnya instan ya, sampai merubah undang-undang, sampai mengarahkan orang untuk mengajukan gugatan ke MK. Apa itu? Lebih baik alami, natural. Contoh Pak Ganjar, 2 periode legislatif, 2 periode eksekutif sebagai gubernur Jawa Tengah, dirayu-rayu
untuk keluar dari PDIP supaya dideklarasikan menjadi capres lewat partai politik lain. Tapi Pak Ganjar menolak dia. Beliau tetap setia pada PDIP sampai akhirnya Ibu Mega dan PDIP mendeklarasikan Pak Ganjar menjadi capres 2024. Lebih baik alami saja, ikuti aliran air, ikuti skenario Tuhan. Kalau memang Tuhan menetapkan Anda menjadi cawapres, menjadi capres, itu pasti akan terjadi. Nggak usah pakai sandiwara drama yang sinetron yang beberapa puluh episode ya, sampai bikin emosi orang, bikin polemik di sana sini. Lebih baik yang alami saja lah. Jadi kita tunggu saja nanti 16 Oktober kita lihat. Nggak tahu kenapa feeling saya memang mengatakan seperti itu, karena pertama kali melihat berita ini, judul artikel ini, ingatan saya itu langsung kegugatan syarat cawapres minimal 40 tahun dikurangi jadi 35 tahun ataupun sudah pernah pengalaman menjadi kepala daerah. Nah itu, jadi kita lihat saja nanti 16 Oktober ya. Nah, kalau memang diloloskan ya udah berarti benar. Inilah yang dimaksud dengan drama. Jadi ojo pesusu. Dramanya endingnya memang 3 hari sebelum pendaftaran ke KPU. Karena harus final untuk menentukan arah politik. Ceritanya begitu ending.